Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana SPD dari SD Negeri Dharma Bakti sebagai calon kepala sekolah Kabupaten Cianjur tahun 2021. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya melaporkan hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebagai tugas on the job training 2. Berikut penjelasannya. Rencana tindak lanjut terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Rencana proyek kepemimpinan, 2. Kajian manajerial, dan yang ketiga, peningkatan kompetensi. Untuk rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di sekolah asal, yaitu SD Negeri Dharma Bakti. Yang kedua, pelaksanaan kajian manajerial dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu SD Negeri Dharma Bakti sebagai sekolah magang 1 dan SD Negeri Batu Irang sebagai sekolah magang 2. Dan yang ketiga, pelaksanaan peningkatan kompetensi pada aspek supervisi. Untuk meningkatkan kompetensi ini dilaksanakan di sekolah magang 2, yaitu SD Negeri Batu Irang. SD Negeri Dharma Bakti berada di Kampung Ciuda, Desa Puncak Baru, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Di sekolah ini, calon kepala sekolah melaksanakan rencana proyek kepemimpinan. Dalam melaksanakan proyek kepemimpinan terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga monitoring dan evaluasi, serta keempat refleksi. Calon kepala sekolah mendatangi kepala sekolah untuk sosialisasi dan koordinasi serta mengemukakan maksud dan tujuan kegiatan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Kemudian kepala sekolah mengkonfirmasikan kepada guru-guru sehingga terbentuknya panitia pelaksana kegiatan. Pada kegiatan RPK ini ingin menyelesaikan masalah pembelajaran, yaitu guru kurang memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa rendah. Kemudian tujuan pelaksanaan RPK yaitu menyelesaikan masalah pembelajaran, yaitu dengan meningkatkan kemampuan guru melalui in-house training, pembuatan media point presentation pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, mengolah hasil, serta tindak lanjut dalam proyek kepemimpinan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dalam aspek kepribadian, sosial, manajerial, dan kewirausahaan. Berikut tahap IHT sebagai pelaksanaan proyek kepemimpinan calon kepala sekolah. Dimulai dari daftar hadir, dilanjutkan pembukaan dari kepala sekolah, serta pemaparan dari KKN tentang maksud dan tujuan. Dengan ini saya buka dengan resmi. Selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, cara menggambar kubus. Yang pertama, bisa tarik garis di atas, kemudian di pinggir. Berikut testimoni dari guru dan siswa. Perkenalkan, nama saya Eva Kaulia. Saya peserta didik di SDN Dharma Bakti, Kecamatan Cidaun. Dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, saya lebih senang, nyaman, antusias, pengetahuan lebih cepat tercapai, dan optimis. Terima kasih. Nama saya Siti Guswati Ningrum, SPDI. Saya adalah guru kelas 4 di SDN Dharma Bakti, Kecamatan Cidaun. Setelah saya mengikuti IHT dalam pembuatan media pembelajaran PowerPoint presentation, saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran berbasis digital. Sehingga peserta didik lebih senang, nyaman, lebih antusias, disiplin, dan pengetahuan lebih cepat terserap. Saya pun sangat optimis
terhadap masa depan peserta didik saya. Terima kasih kepada CKS Bapak Riswana SPD yang telah menyelenggarakan IHT di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Hermana SPD, Kepala SD Negeri Dharma Bakti. Melalui pengamatan dalam pelaksanaan kegiatan IHT di SD Negeri Dharma Bakti, calon kepala sekolah telah melaksanakannya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam layanan terhadap peserta didik, meningkatkan capaian student well-being. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, calon kepala sekolah juga melaksanakan kajian manajerial di 2 sekolah, yaitu SD Megang 1, SD Negeri Dharma Bakti sebagai sekolah asal, dan SD Negeri Batu Irang sebagai magang 2. Calon kepala sekolah mendatangi sekolah magang dan mengemukakan tujuan kedatangan kepada kepala sekolah. Kemudian, kepala sekolah menyampaikan kepada guru-guru maksud dan tujuan calon kepala sekolah, serta mendampingi calon kepala sekolah dalam melaksanakan kajian manajerial kepada guru yang ditugaskan sebagai pelaksana tenaga administrasi sekolah. Dengan dilaksanakan tindak lanjut pada on-the-job training 2 dihasilkan meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah dalam aspek kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Yang kedua, meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah dalam melaksanakan, mengolah, serta tindak lanjut dalam proyek kepemimpinan. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah dalam menyusun laporan tindak lanjut. Yang keempat, meningkatnya kompetensi guru dalam layanan proses pembelajaran terhadap peserta didik. Dan yang kelima, meningkatnya capaian student well-being atau kebahagiaan didik. Demikian laporan rencana tindak lanjut pada on-the-job training 2. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.